Tetapi yang mulia, melalui pengalaman yang pahit ini, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Saat kebebasan dirampas, tidak ada tempat lain bertualang kecuali ke dalam diri kita sendiri. Saya belajar untuk bersabar, suatu hal yang sulit untuk saya. Saya belajar untuk memasrahkan diri kepada Allah di saat-saat yang tergelap. Dan dengan jalannya waktu, perlahan-lahan, saya belajar untuk mengheningkan pikiran saya. Bagi yang belum mengalami penjara, penyiksaan terbesar bukanlah dirampasnya kebebasan, tetapi ketidakpastian yang menghantui pikiran kita dari pagi sampai malam. Bagaimana keluarga saya? Apa yang akan terjadi besok? Apakah dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Penjara di dalam kepala kita jauh lebih menyakiti dari jeruji besi yang mengunci kita. Tetapi di dalam kegelapan itulah saya menemukan cahaya baru. Cahaya baru di dalam diri saya. Penjara melatih saya untuk dapat beriman dalam ketidakpastian. Karena itu, saya dapat berdiri pada hari ini tanpa rasa takut. Siap menghadapi apapun yang Allah akan berikan kepada saya. Hati nurani saya bersih karena kebenaran ada di sisi saya. Yang mulia Majelis Hakim, sejujurnya saya sampai saat ini masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus saya. Seumur hidup saya mengira saya mengerti hukum. Paling tidak apa yang benar dan apa yang salah. Saya sudah memimpin perusahaan, memimpin kementerian, mengambil keputusan-keputusan besar tanpa pernah mengorbankan integritas saya. Tapi dalam pengalaman ini, saya menemukan perbedaan yang begitu besar antara apa yang saya pikir benar dan apa yang saya alami dalam proses hukum kita. Saat ini, semua fakta persidangan sudah keluar dan masyarakat telah menonton alur persidangan. Para ahli dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara. Tidak ada unsur perlawanan hukum. Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas secara hukum. Dengan segala hormat, dalam kasus ini tidak ada satu pun dari unsur ini yang terbukti. Saya berharap Majelis Hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, karena adalah murni kekeliruan investigasi. Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya 3,9 triliun rupiah. Angka yang jauh di atas dugaan kerugian negara. Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka kepada saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu 148 juta per sekolah. Sedangkan kombinasi Chrome dan Windows
itu biayanya 98 juta per sekolah. Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi yang lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini. Saya dituntut 27,5 tahun di penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa keputusan memilih Chrome OS itu bukan keputusan menteri. Saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian. Walaupun saya setuju dengan keputusan tim teknis yang telah menghemat anggaran begitu besar, kewenangan ini mutlak ada di level mereka. Saya dikaitkan dengan kebijakan ini hanya karena tim mengundang saya menghadiri satu meeting Zoom di tanggal 6 Mei 2020, di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS yang akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri. Dalam kasus ini, kausalitas antara kebijakan dan kerugian negara tidak ada. Kalaupun ada kerugian negara berdasarkan markup atau kemahalan laptop, pemilihan operating system yang gratis tidak mungkin menyebabkan kemahalan harga laptop, justru mengurangi harga. Faktanya jelas, hanya 3 pihak yang dapat menentukan harga beli laptop: vendor, LKPP, dan PPK Kementerian. Dalam sidang, semua vendor, PPK, dan saksi LKPP secara serentak menyatakan saya tidak pernah terlibat atau melakukan intervensi dalam proses pengadaan. Kalaupun ada korupsi dalam pengadaan,